program Sabda Bapa Surgawi. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 54 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan pernah bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Saudara kasih Tuhan, ini merupakan komitmen Allah akan kasih setianya, kasih setia Allah terhadap umat Israel, terhadap umat pilihannya yang tidak pernah beranjak, yang tidak pernah bisa pindah tempat. Kata tidak beranjak berarti tidak pernah pindah tempat. Saudara kasih Tuhan, kasih Allah terhadap Israel ini digambarkan seperti suami yang setia pada istrinya, yang sangat setia meskipun istrinya seringkali tidak setia, meskipun istrinya meninggalkan dia. Sebaliknya Israel digambarkan seperti seorang perempuan yang tidak setia. Ya, ini sangat jauh berbeda, bertolak belakang. Yang setia dengan yang tidak setia. Bahkan ayat 8 dipertegas, kesetiaan Allah dinyatakan seperti kasih setia abadi kekal. Ya, saudara kasih Tuhan. Dan bahkan dipertegas lagi di ayat 9 bagian B, Allah tidak menolak umatnya. Saudara kasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Allah tetap setia? Mengapa Allah tetap konsisten meskipun seringkali umatnya ini, bangsa Israel ini meninggalkan dia? Saudara kasih Tuhan, kita mulai satu persatu. Yang pertama di ayat 1 sampai 3. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Bersorak-sorai hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai yang mengatakan, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda-tenda kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Perhatikan di situ dengan Tuhan. Di situ ayat 1 dikatakan sesungguhnya di dalam Tuhan ya, ada pengharapan, selalu ada pengharapan. Kalau itu dikatakan meskipun dikatakan mandul. Saudara kasih Tuhan, yang namanya mandul itu tidak bisa punya anak, tetapi ayat 1 dikatakan di dalam Tuhan itu pada pengharapan, masih ada pengharapan meskipun mandul. Bahkan di ayat 2 dan 3 dikatakan meskipun Yerusalem pada waktu itu dalam kondisi hancur, tetapi ada pengharapan untuk bangkit. Ya, janji berkat di ayat yang ketiga, bisa mengembang ke kanan, bisa mengembang ke kiri, dan memperoleh tempat bagi bangsa-bangsa, bisa mendiami tempat yang sunyi juga. Perhatikan di situ, ini jelas sekali bahwa sesungguhnya ya Allah ingin ya agar umatnya itu hidup berpengharapan hanya kepadanya. Oleh sebab itulah Allah terus konsisten. Yang pertama, yang kedua di ayat yang keempat dan kelima. Ayat 4 dan kelima dikatakan, janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan jangan malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Perhatikan ayat 5 itu. Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kuasa Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Saudara kasih Tuhan, ini jelas sekali ayat 4 itu ya. Allah menjamin bahwa umat Allah tidak akan pernah dipermalukan. Ya. Umat Allah tidak akan dipermalukan. Oleh sebab itu karena Allah setia. Ya. Allah tidak pernah salah dalam memilih. Allah tidak pernah setia mempermalukan. Justru umat Israel ini seringkali mempermalukan Allah dengan pola hidupannya, dengan pola pikirnya. Seringkali mereka meninggalkan Tuhan, menyembah Allah lain. Ya. Ini jelas menggambarkan ketidaksetiaan Israel. Dan dipertegas ayat 5 dan 6 bahwa Allah itu bertanggung jawab. Ya. Bahkan dikatakan ayat 5 dan 6. Ayat 5, sebab Dialah yang menjadi suamimu, Dia yang menjadikan engkau. Sebaliknya Allah tetap setia. Ya. Saudara kasih Tuhan, dipercaya kembali ayat 6. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati,
Tuhan memanggil engkau kembali, masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak firman Tuhan Allahmu. Perhatikan di situ ya. Ada kata, sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Dipanggil kembali karena Tuhan sangat mengasihi umatnya. Tuhan sangat mengasihi Israel. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Oleh sebab itu tidak akan pernah mempermalukan. Itulah sebabnya mengapa Allah tetap setia. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, ayat 7 dan 8 dikatakan, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang begitu besar, karena kasih sayang besar, aku memanggil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembuhkan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Perhatikan situ. Ayat 7 dijelaskan, karena kasih sayang begitu besar, Allah memanggil engkau, memanggil Israel, memanggil umatnya, memanggil saudara dan saya. Saudara kasih Tuhan, sesungguhnya kehancuran Yerusalem ya adalah hukuman yang diberikan Allah, bertujuan untuk mendidik agar umat Tuhan memahami bahwa Tuhan sangat mengasihi. Ya, saudara kasih Tuhan. Ayat 8 dipertegas. Yang dikasihi itu berarti pasti dididik. Kalau kita mengasihi anak kita, pasti akan dididik yang benar. Tidak pernah dibiarkan begitu saja, diarahkan. Ya, saudara kasih Tuhan. Mengapa Allah mendidik umatnya? Ya, mengapa Allah sangat mengasihi umatnya? Saudara kasih Tuhan, ini jelas sekali. Ya, karena Allah ini ya, hidupnya terus berpadanan, hidupnya terus bergantung, berharap kepadanya. Tidak ada yang lain selain Tuhan sendiri. Saudara kasih Tuhan, ini merupakan bukti bahwa sesungguhnya Allah konsisten terhadap apa yang menjadi keputusannya. Memilih Israel, memilih umatnya, bahkan juga saudara dan saya termasuk umatnya. Ya, bahkan juga yang keempat sini diperhatikan di ayat yang 11. Ya, nanti Bapak Ibu bisa dibaca ayat 11 sampai dan seterusnya. Ya, dia memberikan jaminan rasa aman terhadap umatnya. Ayat 11 coba perhatikan di situ. Ayat 11 dikatakan, hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam, sebagai dasar dari batu nilam. Saudara kasih Tuhan, ini yang ada kata yang tertindas, yang dilanggar. Angin badai ini berarti berbicara masalah bencana yang tidak dihiburkan, yang tidak mendapat penghiburan, akan diteguhkan kembali sehingga mendapat kesejahteraan. Jadi ayat 13 dan 14 sampai dengan ayat pasal yang ke-55. Nanti Bapak Ibu bisa banyak di situ. Ya, saudara kasih Tuhan, inilah bukti bahwa sesungguhnya Allah itu setia dan adil. Allah konsisten, tidak pernah salah dalam hidup. Pagi hari ini, saat ini kesimpulannya adalah Allah adalah pribadi yang setia terhadap janjinya, terhadap firman-Nya. Letakkanlah pengharapan itu kepada Tuhan, karena Allah ini bahwa umatnya itu terus berharap kepadanya, karena dia tidak akan pernah mempermalukan umatnya. Tapi dia justru dalam situasi, dalam kondisi yang Tuhan izinkan, ya dia mendidik umatnya agar senantiasa umat Tuhan ini terus mendapat pengertian hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih saudara kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kebenaran yang singkat malam pada saat ini Tuhan. Bila kami belajar dari umatmu Israel, di mana sesungguhnya bangsa ini Engkau pilih. Kami percaya Tuhan, firman-Mu dan yang amin. Kau tidak akan pernah mempertemukan umat-Mu, tapi senantiasa Engkau setia padanya. Terima kasih Bapa. Ampuni kami juga Tuhan, seringkali kami yang tidak setia ini. Pada saat itu biarlah Tuhan kami boleh belajar dari firman-Mu, sehingga kami boleh terus setia mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Salam saudara Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur pada saat hari ini, kiranya Tuhan memberkati.